Oke, sudah dimulai di record. Saya cek. Masih belum ada yang masuk. Oke, sambil nunggu yang lainnya kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mampu. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi, malam hari ini kita ketemu kembali, walau secara online, di pertemuan ke-12. Nah, ini sudah mulai masuk ke database. Jadi, malam hari ini kita akan bahas database yang low end, itu di mana standarnya semua sudah mempunyai aplikasi Notepad. Nah, jadi nanti kita akan buat database-nya dari database TXT dari Notepad. Nah, aplikasi toolnya. Kemudian untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus. Jangan sampai lupa, bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, lanjut. Jadi database TXT ini nantinya kita bisa menuliskan. Nah, namanya Notepad atau TXT ini bisa kita tuliskan apapun. Nah, nanti kita buat standarnya. Karena di Notepad sendiri itu bukan berupa tabel yang mana ada kolom dan ada baris. Jadi masih kosongan, nah, belum ada standarnya. Ya, nanti kita buatkan yang seperti apa database-nya tergantung kita sendiri karena kita sendiri sebagai developernya atau pembuat aplikasi programnya. Nah, di sini nanti bisa kita isikan berupa repository data dengan menggunakan text file dengan kita mengetikkan di mana nantinya ini berupa lokal database. Jadi nanti database-nya harus nyambung atau selalu beriringan dengan aplikasi exe-nya. Oke, jadi kalau terpisah maka dia akan error. Nah, kita bahas dulu terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Nah, bentar ada yang masuk. Nah, di dalam database TXT ini merupakan database sistem dengan berdasarkan file, berupa file TXT, di mana nantinya aplikasi harus terhubung ataupun saling berdampingan dengan database TXT. Nah, di sini nanti akan kita mengatur data dan konstruksinya, yaitu untuk membaca dan menulis di database seperti apa. Nah, karena nantinya kalau file based system, dia akan melakukan file based processing. Jadi sama seperti database yang lainnya, dia akan membaca data yang ada di file txt, kemudian juga menulis ke dalam file txt tersebut. Nah, disitulah nanti ada namanya data entry report atau data entry point. Nah, seperti yang ada gambar di sini, contohnya ada komputer di file based processing untuk mengakses data sales file. Begitupun untuk yang file based processing untuk kontrak, di mana saling terhubung satu sama lain untuk mengakses database kontrak file. Seperti itu. Kemudian, di mana di file based system ini ada plus minusnya. Nah, di mana tergantung kebutuhan ya, kita biasanya kalau menggunakan aplikasi dengan database file txt itu untuk setting ataupun konfigurasi saja. Nah, sehingga nantinya kalau misalkan terpisah dari aplikasi txt-nya itu akan error. Makanya di sini masuk ke keterbatasannya atau kerugiannya atau kelemahannya. Sehingga yang keterbatasan atau kelemahannya yang pertama data terpisah atau terisolasi. Nah, jadi nantinya si aplikasi mungkin nggak bisa jalan, kemudian juga nanti programnya akan mencari terus-menerus database atau file base tersebut ada atau tidaknya. Dan user atau orang penggunanya itu tidak bisa mengontrol ataupun mengendalikan database tersebut karena database tersebut yang namanya ada di lokal, di mana harus berdampingan dengan aplikasi. Nah, bisa jadi mungkin nanti kehapus atau kerubah atau kena virus dan sebagainya. Nah, yang kedua adanya duplikasi data. Nah, bisa jadi nanti mungkin kekopas atau copy paste sehingga datanya akan menduplikasi. Nah, di sini nanti ada beberapa mungkin data yang sama namun berbeda. Nah, nanti ada kebingungan
data mana yang mau digunakan, data mana yang tidak digunakan. Sehingga secara tidak langsung nanti akan melakukan pemborosan di dalam ruang penyimpanan atau di dalam hard disk. Nah, kemudian yang ketiga ini, nah ini namanya dependensi data. Jadi ada ketergantungannya. Karena nanti program ini harus berhubungan, harus nyambung, nggak bisa kita pisahkan. Jadi kalau dipisahkan, nanti programnya nggak jalan atau nggak bisa mengambil data tersebut. Nah, itu yang sebutnya dengan standalone. Nah, nanti kita akan belajar juga yang namanya terhubung dengan client server. Nah, jadi database-nya di komputer mana, aplikasinya di mana, itu sering berjauhan, yang penting terhubung dengan satu jaringan, nah itu bisa. Nah, kalau untuk yang file-based system, khususnya di database TXT, ini nggak bisa. Nah, makanya ini struktur filenya nanti diatur kita sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian, ketidaksesuaian format file atau incompatible file format. Nah, formatnya nggak ada standarnya, jadi kita bisa membuat kita sendiri. Contohnya .txt atau tanpa format txt-nya atau formatnya sesuka-suka kita. Nah, jadi si program nanti tinggal akan mengambil nama file dan formatnya apa di satu folder dengan aplikasi tersebut. Sehingga nantinya dia bisa mengakses dengan membaca ataupun menulis file tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat contoh aplikasi dengan menggunakan Visual Studio, di mana akan terhubung dengan database Notepad atau database TXT. Nah, di sini aplikasinya tidak ada yang namanya query. Nah, atau saling mengquery itu sebutannya apa ya? Membagi ataupun membaca menulis per baris dan kolom. Nah, jadi ini nggak ada karena apa? Bentuknya berupa kosongan. Nah, ini karena di database-nya berupa TXT. TXT atau Notepad kita tahu Notepad, Word, atau Word Map, Wordpad itu tidak berdasarkan kolom dan baris. Nah, nanti dari setiap kebutuhan sesuaikan dengan program nanti yang kita buat. Contohnya, ini saya buat database titik .txt di Notepad di mana ada user sama dengan asep. Kemudian titik 2 pas sama dengan pas 1. Nah, di database ini kalau aplikasi dengan terhubung dengan database, apa yang harus diberlakukan pertama kali? Tentu satu, kita buat database-nya. Nah, saya buat contohnya, saya buka aplikasi Notepad. Nah, contohnya seperti ini, ya kan? Kemudian saya buat di sini ada user, oke, kemudian spasi, kemudian spasi asep. Nah, spasi itu juga sama karakter, jadi jangan sampai hilang. Beda sedikit, nggak bisa connect, nggak bisa terhubung. Kemudian ada titik koma. Nah, titik koma ini sebagai pemisah. Jadi, kedua data berikutnya yaitu ada pas, yaitu berupa password, spasi sama dengan pas satu titik koma. Nah, menandakan datanya selesai. Jadi, maksudnya kenapa saya buat seperti ini? Yang pertama, user kemudian password pas. Nah, ini mengambil data usernya apa? Oh, ternyata datanya itu Asep. Kemudian titik dua, ini nanti sebagai pengambil data yang berikutnya yaitu password. Nah, password itu memparsing nilai pas sama dengan termasuk spasi ya. Oh, ternyata passwordnya itu pas satu. Dan ini titik koma lagi untuk menandakan akhir dari si datanya. Jadi untuk yang database TXT kita sendiri yang menentukan struktur ataupun format yang mau kita buat sebagai database. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita buat aplikasi di Visual Studio dan contohnya saya buat file new project. Kemudian saya pilih Windows Form, kemudian namanya pertemuan spasi 12. Nah, sebelumnya akan saya simpan. Ya, di sini saya buat browse di C itu saya buat pertemuan 12.
select folder, oke, save. Nah, nah, pertemuan 12, bin, folder debug. Nah, ini masih belum jadi action-nya. Nah, sekarang kita jalankan ya. Kita jalankan. Nah, ini udah jadi action-nya. Kalau kita cek, buka lagi foldernya sudah ada. Nah, contoh sudah ada pertemuan 12 ini. Kalau saya double klik, nah, ada aplikasi yang udah jalan. Nah, di sini juga lah nanti database TXT-nya harus kita simpan ya. Jadi harus berdampingan. Independence data. Nah, tadi saya buat, nah di TXT ini saya simpan nih datanya file save as. Saya taruh di C, kemudian pilih pertemuan 12, folder bin, debug. Nah, di sini saya tulis namanya database txt. Nah, sebenarnya sudah ada formatnya.txt. Nah, jadi nggak usah, cukup database-nya aja. Save. Nah, ada kan? Nah, tulisannya database txt. Isinya kalau saya buka itu nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau kita udah buat, kita set database-nya. Selanjutnya baru kita lanjut ke aplikasinya. Oke. Nah, aplikasinya simple. Aplikasinya apa? Aplikasinya kalau ketika jalan itu muncul form login. Oke. Nah, form loginnya mengisi user dan passwordnya. Nah, di sini sudah ada. Jadi kita tinggal menggunakan langsung pertemuan 12, klik kanan, add, kemudian existing item. Nah, jadi ada existing item. No. Pertemuan 12, add new item. Nah, di sini udah ada standarnya ya. Jadi contohnya kayak kemarin kita nyoba yang namanya about. Nah, ini yang standarnya. Kemudian ada yang namanya login. Nah, kita pilih yang login ini. Nah, nanti tampilannya ditunggu. Nanti akan muncul di sini login form. Nah, kita bisa lihat nanti berupa dua text box untuk user dan password. Nah, contohnya seperti ini. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kita set ya, supaya ini jalan dulu. Pertemuan 12, properties, namanya login form. Saya ganti dari form 1 ke login form. Kemudian simpan. Nah, kalau misalkan saya jalankan, bukan form 1 lagi yang jalan, tapi login form ini. Nah, kita lihat seperti ini. Oke. Nah, ini sudah muncul. Jadi, tadi database-nya saya buat di sininya ada user dan password. Nah, nanti dicek. Kalau misalkan aplikasinya usernya apa, passwordnya apa, oke. Nah, nanti akan dicek sesuai nggak yang ada di database. Nah, seperti itu. Kalau sesuai, maka oke. Tapi kalau tidak sesuai, gagal. Nah, kita buat contohnya seperti itu dulu. Nah, di sini karena ini standar, kalau kita double klik ini semuanya oke semua. Nah, seperti ini ya kan, me close, me close. Nah, jadi yang oke ini saya komen, kalau yang cancel oke lah me close. Nah, di sini kita baca, kita bikin komen, mencoba membaca txt file. Oke. Nah, di sini contohnya seperti ini yang tadi latihannya. Nah, di sini sudah ada nih filenya. Nah, contohnya. Jadi saya buat yang paling simpel. Pertama, saya buatkan namanya try handle error. Jadi kalau misalkan ada error akan muncul di sini. Jadi aplikasi nggak ngebug. Oke. Misalkan message box titik show. Nah, EX-nya akan saya munculin errornya apa. Nah, seperti itu. Kemudian, nah di sini kita coba baca. Nah, untuk membaca file, baik itu file apa saja, kita menggunakan kelas yang namanya stream reader.
Oke. Nah, di sini kita buat try dim. Nah, contohnya dim, kemudian str as apa namanya stream reader. Nah, di sini kita harus membuat import sistem I/O, nambahkan di atasnya. Nah, baru kalau misalkan udah ada stream reader, nah kita buat isinya untuk membaca alamatnya di mana. Nah, di sini stream readernya sama dengan new. Nah, kemudian stream reader. Nah, ini alamat file. File apa? File txt-nya tadi. Nah, di mana file txt ini kita buat misalkan di sini kita buat namanya modul. Nah, biar bisa dipakai bareng-bareng, kita buat file eh, public. Nah, alamat file as string. Nah, di sini kita isikan nih, ya kan, alamat filenya itu sama dengan, nah kita cari alamat yang ada tadi kita simpen di sini nih. Ya, taruhkan nih alamatnya. Nah, jadi kalau misalkan saya naruh seperti ini, ya ini namanya hardcode ya. Jadi kalau misalkan nyoba jalan di aplikasi kalian ngasih error. Karena apa? Pad ini nggak mungkin ada di semua komputer. Nah, biar cara otomatisnya apa? Nah, ini saya komen. Nah, cara otomatisnya di sini itu kita buat sistem titik, bentar, my titik komputer titik, nggak keluar bentar ya. Oh, my titik kemudian komputer titik kemudian, nah di sini banyak infonya itu berupa info titik directory. Oh, my komputer titik, muternya apa ya, bentar ya, saya lupa lagi nih. Kita lihat dulu deh. Nah, untuk yang ini namanya constring, constringnya sendiri itu membaca, ini my application info, my komputer, my application titik info titik directory path. Nah, directory path-nya nanti dia akan mengarah ke sini nih. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada debug, kemudian spasinya ini. Nah, ini kita tambahkan plus apa namanya garis miring ya, apa, nah, kemudian ini nama filenya database.txt titik txt. Nah, kemudian, nah contohnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, nah kemudian dia akan membaca karena ini notepad, jadi dia ngebacanya per baris. Ini satu baris, ada lagi nggak? Nah, jangan nantinya akan menggunakan perulangan. Kalau misalkan ada baris lagi dibaca, tapi kalau sudah berarti menandakan tidak ada lagi datanya. Nah, ini sudah kita baca, nantinya menggunakan fungsi stream reader disimpan di variabel namanya str. Nah, selanjutnya si str ini, nah, selanjutnya si str ini akan kita baca menggunakan aplikasi, menggunakan perulangan do, di mana baris per baris. Nah, kita buat di sini yang namanya dim line as string. Nah, kemudian do enter di mana line-nya, nah itu berupa str titik read line. Nah, jadi si line ini akan terisi tiap satu baris di variabel str. Str dia menggunakan stream reader untuk membaca alamat file. Alamat file itu berupa alamat file txt di sini. Oke.
Kemudian, nah kalau sudah baru kita cek nih datanya. Kalau line-nya nothing, exit do. Nah, berarti menandakan tidak ada lagi data. If line is uh, line sama dengan is nothing. Nah, maka sebutnya exit do. Else-nya, nah berarti dia akan membaca. Nah, per baris. Nah, disinilah eh, kalau misalkan saya buat namanya text line to per baris. Nah, saya buat lagi dim atau di sinilah nggak apa-apa di bawah kali ya. Nah, dim text line as string. Nah, di mana text line yang pertama ini yaitu kita buat menghapus untuk user. Kita buat dulu nama berarti user line, user txt. Nah, apa ya username. Nah, username. Nah, kita isi di mana username itu ambil dari line, kemudian kita replace. Oke. Nah, kita replace untuk apa di sini? Bentar, bentar. Apa, Dek? Aku lihat peta baca. Cari baca boleh. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini tadi nah, line replace tadi di txt-nya saya buat apa? Nah, ini untuk yang user. Jadi ininya saya tandain untuk yang user. Oke. Nah, di replace nantinya akan hilang. Kemudian yang berikutnya password. Yep. Saya buat taruh dulu deh namanya di password. String. Nah, kemudian saya buat passwordnya itu line titik replace. Ini yang namanya pas sama dengan nah ya ada spasi ya. Itu kita hilangkan. Nah, nah jadinya itu seperti ini. Kalau misalkan kita hilangkan tuh, ini kita hilang, delete, ini kita hilang. Nah, baik coding itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita nah ini saya buat namanya dim lagi, dim cek data. Nah, cek data namanya string. Nah, nah cek data ini ya ganti ya. Nah, kalau sudah, nah berikutnya kita tambahkan yang namanya split. Nah, di mana nanti splitnya sebagai titik koma. Nah, ada yang kedua dim cek data split. Nah, as string taruh di bawahnya lagi biar paham, enak lihatnya. Nah, di sini cek data split itu variabelnya ada berupa list array di mana berupa cek data
split berdasarkan datanya tadi apa? Kalau kita split new char. Nah, new charnya itu berupa titik koma. Oke. Nah, kemudian yang username ini, nah kita isikan di mana username ini untuk yang pertama array-nya, kemudian yang password itu yang kedua. Nah, yang kedua itu jadi yang satu, yang pertama itu 0. Nah, jadi berikutnya baru kita buat yang namanya eh, if. Nah, jadi kita cek di sini menggunakan username textbook. Kemudian yang berikutnya ini password textbook. Nah, di sini kita buat if username textbook sama. Jadi saya buat kurung buka dulu. Sama dengan username and di-end-kan dengan password textbook titik teks sama dengan password center. Nah, kalau sesuai ya, nah, berarti muncul masuk box oke. Nah, else-nya masuk box-nya gagal. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Jalan. Nah, ini aplikasi sudah muncul. Nah, sekarang kita asal nih. Ya kan? Nah, ini kemudian saya breakpoint untuk mengecek benar nggak ini dia ngebaca datanya ya. Nah, pertama oke. Nah, ini benar nggak nih alamatnya? Nah, kalau misalkan benar, jalan berikutnya. Nah, ini kita cek nih str ini, ada nggak datanya? Ada. Nah, berikutnya, kalau misalkan per baris ada datanya, ada. Nah, ini datanya ya kan tadi. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada, dia akan tutup. Tapi kalau misalkan ada, dia akan scan atau dia akan cek. Nah, jadi diklik ketika dia di debug. Nah, ini namanya breakpoint untuk ngecek source code yang kita buat line per line, baris per baris itu udah benar atau belum. Nah, di sini kita cek dim cek data di line-nya sendiri ini ada datanya yang udah dibacakan. Nah, selanjutnya dihilangkan nih cek datanya tuh. Kemudian dihilangkan lagi cek datanya seperti ini. Oke, ini lupa nih sininya salah nih, ada yang salah codingannya ini. Nah, jadi kalau misalkan hasil terakhirnya ini harusnya kosong kan saya ketik asal nih. Oke, nah di sini, nah seperti ini kan, sesuai yang tadi kan. Nah, baru kita split. Nah, split itu nanti akan dibuatkan datanya. Ada asep, ada pas satu. Nah, nanti dicek ininya passwordnya apa, sesuai enggak. Kemudian passwordnya juga apa, sesuai tidak. Nah, kalau misalkan sesuai, maka oke. Tapi kalau tidak, maka akan gagal. Nah, ini gagal nih, ya kan? Nah, sekarang kita coba nih masukin lagi data yang salah. Gagal.
ataupun kosong juga sama nih, gagal. Nah, oke jika sesuai dengan database yaitu usernya Asep, passwordnya pas 1. Oh, oke, seperti itu. Oke, ini database dengan tst dengan membaca file. Dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke. Nah, berikutnya kalau klik udah oke, dia akan tutup dan membuka form 1. Nah, seperti ini. Jadi di sininya saya set loginnya ketika jalan itu berada di tengah center screen. Kemudian klik OK kalau sesuai. Sininya kita hide. Kemudian form 1 show. Nah, jadi kalau kita jalankan kosong, gagal ya kan? Kalau misalkan oke, accept, kemudian pas 1, oke, muncul form 1. Seperti itu. Nah, sekarang form 1-nya saya set biar nanti muncul ada di tengah. Oh, ini karena lagi jalan. Nah, kalau kita coba jalankan, accept, passwordnya pas 1. Oke. Nah, muncul form 1. Nah, di form 1 lagi kita bisa juga menambahkan back again to login. Nah, kita tambahkan di sini view apa namanya toolbox. Nah, kita bisa menambahkan namanya berupa button. Nah, sini saya isi datanya biar gede mana ya. Nah, ini port 16. Nah, kelihatan kan? Di sini saya isi back to login. Nah, atau saya taruh lagi berikutnya close. Nah, kalau back to login, form ini yang akan saya tutup. Form 1 close. Kemudian form loginnya muncul. Mi close. Nah, kemudian yang close ini saya buat namanya application titik close. Exit. Nah, jadi kalau misalkan saya coba jalankan, saya masukin datanya. Oke. Nah, back to login, balik lagi. Oh, ini nggak keluar malah. Nah, muncul. Ini saya hapus. Gagal. Saya masukin lagi. Oke, masuk. Close. Tutup aplikasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita udah bisa tadi kita coba untuk membuat aplikasi di mana terhubung dengan database yaitu database txt. Nah, kita buat di Notepad. Contohnya seperti ini. Oke. Kemudian, nah berikutnya ini ada aplikasi standar untuk membuat login form ataupun terhubung dengan database txt. Kemudian, nah ini modulnya yang lengkap kalau misalkan databasenya
mau dibuat lebih advance. Nah, berikutnya ini muncul ada dua cara, cara pertama dan cara kedua. Nah, cara yang pertama ini kita tambahkan TXT di dalamnya. Oke. Nah, cara yang kedua berupa combo box, ya kan, yang ada buttonnya add, update, delete. Jadi ini saya biarkan aplikasinya seperti ini. Nah, form 1 background-nya saya tambahkan yang pertama yaitu berupa tab. Nah, tabnya sendiri ini yang pertama berupa cara 1, bold 16, oke. Nah, entah kegedean ini. Nah, saya rapihin. Nah, cara yang pertama sama seperti kita buka Notepad. Nah, sehingga di sini ada contohnya. Nah, ada tombol new, open, dan save as. Kemudian ini ada berupa text box yang digedein. Sama seperti kayak Notepad. Oke, jadi yang pertama ada 3 tombol. Button. Button yang pertama itu new. Kemudian button berikutnya open dan save as. Kemudian kita set datanya menggunakan text box. Nah, jadi Notepad itu atau di Word itu berupa text box. Oke. Nah, di sini sama seperti notebook. Nah, new ini misalkan kosong berarti kan. Nah, textbox 1 titik teks sama dengan kosong. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini open. Nah, open berarti dia akan membuka open file dialog. Kemudian dipilih filenya dan dibaca dan ditampilkan di textbook ini. Nah, save as muncul, save as file dialog, kemudian disimpan datanya, nanti didapatkan linknya di mana. Nah, ini bisa kita tambahkan, ada contohnya untuk cara pertama, klik tombol new. Nah, ini yang open ya. Nah, kita buat yang open dulu. Nah, kita buat namanya kotak dialog. Misalkan untuk yang open, kemudian dim, kotak dialog as open file dialog. Nah, kemudian kalau sudah new
open file dialog. Nah, baru nantinya kita buat hasilnya. Dim result as, ini berupa tampilannya. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Ini saya kecilin nih. Nah, oke. Nah, kita buat as dialog result. Ini saya tutup nih. Oke. Nah, baru nanti kita isikan. Nah, with namanya kotak dialog. Nah, di sini menandakan yang pertama mungkin filternya. Nah, di mana filternya kita isikan. Nah, contohnya ini textfile.txt. Kemudian juga bisa kita tambahkan yaitu sebagai apa? Pemisahnya. Contohnya ini yaitu .txt. Kemudian juga bisa kita tambahkan untuk yang all file. Ini untuk yang buka ya. Atau satu aja dulu deh, atau nggak apa-apa deh. All files. Oke, titik. Kemudian untuk pembukanya, nah udah. Kemudian filter indeksnya. Nah, kita buat yang namanya pertama itu 0. Oke, atau mau 1 juga boleh. Nah, jadi ini yang pertama. Ini yang 0. Kemudian all file itu yang kedua atau 1. Nah, ini yang 0 nanti munculnya ini txt. Kemudian yang berikutnya ini formatnya yaitu titel judulnya nih. Nah, kita buat judulnya buka file. Misalkan namanya. Nah, kemudian kita simpan hasilnya di kotak dialog yaitu di resultnya. Wih, kalau resultnya show dialog. Oh, nah kita buat aja langsung if resultnya itu sama dengan about cache ignore. Oke, berarti yes. Munculnya kalau misalkan muncul klik OK. Nah,
Nah, di sini nanti dia akan menyimpan nama filenya. Nah, di sini menggunakan read all text ya. Nah, di sini kita buat nama filenya. Kemudian kita buatkan file teksnya apa namanya. Nah, disinilah namanya nanti kotak dialog berupa file name. Kemudian kita buat dim file txt as file txt-nya apa? As string di mana dia akan menyimpan yaitu my computer file system read all. Nah, file system read all text. Nah, ini disimpannya di nama file tadi. Nah, kemudian akan kesimpan di sini alamatnya. Kita buat text box berikutnya ya. Mana text box-nya? Nah, oke, saya tuliskan alamat. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, saya masukkan Asep, passwordnya pas 1, oke. Oke. Nah, muncul ini kan. Kemudian kita buka open. Nah, oh ini ada yang salah nih. Ini salahnya. The string for different filtering option must also be spread by the vertical bar example text file txt txt al file. Ininya ada yang salah kelebihan. Nah, up. Nah, kita coba jalankan. Save. Kemudian pas 1. Oke. Nah, saya buka coba open. Mana nih nggak kelihatan. Coba kita lihat filternya. Oke. Oh, ininya belum muncul. Nah, saya munculin dulu. Ini udah benar. Nah, saya stop dulu. Nah, di sininya kita buat yang namanya result sama dengan kotak dialog titik show. Nah, benar ada masuk kah? Oh, maaf ya, saya matiin suaranya ya. Oke. Nah, mana tadi? Nah, saya coba jalankan. Nah, saya masukkan Asep pas 1. Oke, oke. Nah, open. Muncul open dialog. Nah, ini ada namanya database-nya nih.
Nah, karena file txt, tapi kalau ada file O-nya, muncul semua datanya. Oh, ini nggak kelihatan, berarti salah ini kodenya. Nah, nggak boleh, nggak apa-apa. Seperti txt ini, ya kan, open. Nah, kita cek nih. Nah, ini kesimpan, lupa nih, saya belum nulis di sini. Mana tadi jurusnya? Nah, ini apa namanya? Ini textbook 2. Hmm, tapi nggak apa-apa, nanti kita tuliskan di sini ya. Nah, kita buat textbook 2-nya di sini. Titik teks itu berupa nama file. Nah, kita coba jalankan. Known, oke satu. Ah, di sininya lupa belum diisi, berarti ini resultnya itu. Bentar. Oh, show dialog result. Kelewat ininya. Nah, oke. Nah, kita coba jalankan. Oke, masuk, open, kemudian klik, open. Nah, masukkan ke sini. Nah, di sini nanti akan baca nama filenya apa. Oh, tadi namanya database txt. Oke, kemudian isinya dibaca semua nih alamatnya. Kemudian akan disimpan di textbox nanti nama filenya. Nah, wah kok ini nggak ada nih. Nah, ininya belum dimunculin. Nah, munculinnya kita buat munculin yang tadi ininya apa namanya textbox 1. Nah, textbox 1 itu berarti kita buat di sininya yaitu textbook 1 titik teks sama dengan isinya yaitu file txt tadi. Nah, kita coba jalankan. Ini accept, kemudian passwordnya pas1. Oke, oke. Nah, open, dipilih filenya database, oke, muncul kan, dan ini isi datanya. Sama seperti saatnya kita membuka dan mengeditnya lewat notepad seperti itu. Jadi kita bikin aplikasi mirip seperti itu di Visual Studio. Nah, kalau new kita hilangkan. Nah, hilangkan. Nah, ini juga harusnya kita hilangkan juga nih dianya. New. Nah, kita tambahkan berikutnya yaitu textbox 2. Ini saya tutup. Titik teks sama dengan kosong. Kemudian, nah yang ketiga ini kalau ada perubahan ya, ini untuk menyimpan. Nah, menyimpan sama seperti yang open tadi. Nah, namun bedanya itu bukan read all. Kalau read all kan menyimpan ya. Nah, di sini simpan file. Kemudian munculnya
Nah, saya lupa lagi. Ini untuk buka, ini untuk buka open dialog. Button, open button, new. Nah, ini dengan menggunakan read all text. Nah, lupa saya. Read all text. Jadi di sini yaitu my computer, ini kita hilangkan. Ini saya buat komen ya. Atau ya hilang aja lah, nggak apa-apa lah. Hup. Nah, my computer titik file system titik read all text. Nah, di mana ada inputannya berarti satu file system, file a string, txt sama append. Nah, di sini kita buka kurungnya nama filenya apa tadi? Nah, di sini ada nama filenya. Saya copy paste yang di atas. Nah, saya taruh nama filenya, koma, berikutnya apa? Teksnya. Nah, teksnya itu ada di text box 1. Nah, kemudian di append apa enggak ya? Nah, ini berarti false. Oke. Kemudian koma false. False itu digabungin. Nah, jadi oke, kemudian kita membuat message box titik show berhasil. Kalau kita rubah ya. Nah, kita coba ya. Jalankan. No, ada yang error. Oh, ininya lupa. Nah, kita coba jalankan. Accept pas 1. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau saya buka open database. Nah, seperti sekarang saya ganti nih. Nah, misalkan saya ganti R1. Oke. Kemudian pas satunya saya ganti Sule. Nah, kemudian saya simpan. Oke. Nah, simpannya dengan nama file yang sama ya. Kemudian ini kok bukanya open. Nah, kebalik ini. Nah, cancel. Nah, yang save ini bukan open file dialog ya. Ini saya ganti menjadi save file dialog. Nah, save file dialog. Oke. Nah, kemudian saya coba jalankan lagi. Save spasi pas 1. Oke. Oke. Saya buka open. Nah, filenya ini database. Kemudian saya rubah. Nah, passwordnya sekarang R1. Kemudian pas satunya saya ganti Sule. Kemudian saya simpan. Muncul file, simpan file. Namanya sama ya. Nah, save. Nah, yes. Nah, ini ada yang error. The process cannot access used by another process. Nah, karena ini lagi dipakai nih notepad ini, jadi saya tutup ya. Nah, jadi ini kita coba lagi ya. Jadi pastiin tidak digunakan aplikasi yang lainnya, khususnya yang notepad, karena ini database-nya notepad. Save pas 1.
Oke, open. Kemudian dipilih filenya database. Saya rubah. Ini menjadi Arwan. Ininya menjadi Sule. Kemudian simpan. Nah, kemudian saya dengan nama yang sama ya. Kemudian save. Yes. Nah, ini error by dipakai sama proses yang lain. Nah, ini berarti sedang dipakai sama proses yang lain. Yang awal apa? Nah, di form Sargent ini nih. Nah, stream reader ini harus kita close. Lupa saya. Ini kan di open nih. Selesai, berhasil, gagal. Oke nih. Nah, ini kita buat stream reader titik close. Nah, kita coba accept passwordnya pas 1. Oke. Oke. Ini errornya read line. Bentar. Ini muncul di mana nih? Saya stop. Oh, paham. Di sini berarti str close-nya jangan di sini. Nah, str close-nya di luar do. Nah, saya coba jalankan lagi. Accept. Passwordnya pas 1. Oke. Nah, saya open. Kemudian buka file database. Saya ganti. Nah, ininya Arwan. Kemudian pas satunya Sule. Nah, simpan dengan nama yang sama. Save. Yes. Nah, berhasil. Oke. Nah, sekarang saya coba hapus. Saya buka lagi nih. Bener nggak dia berubah? Oh, Arwan, Sule. Oh, bener. Nah, sekarang saya back to login. Nah, pakai yang sama yang tadi ya. Harusnya gagal, kan udah berubah. Tuh, gagal kan? Nah, saya ganti sekarang namanya Arwan. Kemudian passwordnya Sule. Oke. Oh, berhasil. Nah, itu cara yang pertama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut dengan cara yang kedua. Halo, terdengar tidak suara saya? Halo, Ada apa? ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, cara kedua ini bukan query. Nah, tapi konsepnya sama cara kedua ya, dengan seperti yang cara pertama tadi. Nah, seperti itu. Nah, bisa dicoba ya. Nah, kemudian ini kodenya yang sudah saya share. Nah, ini dicoba yang kemarin UTS ini apa? Bukan UTS sih, tugasnya. Nah, ini disimpan datanya di file txt. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absen ya. Kemudian absennya bisa klik online. Terputus. Oh, oke. Loh, loh. Oke, error.
Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, ini bisa dicek nih absennya ya. Nanti bisa screenshot ke saya kalau misalkan ada yang belum absen. Karena saya cek tadi kampusnya error. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.